Usai menyatakan diri telah menjalani tes COVID-19, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menjalani isolasi mandiri dan pemulihan kesehatan. Untuk informasi terkini mengenai kabar Presiden Amerika Serikat yang terkonfirmasi corona, kita terhubung dengan jurnalis VOA Nova Purwadi. Selamat pagi waktu Jakarta, Nova. Sejauh ini seperti Selamat apa pagi. kabar yang Anda terima dari White House atau dari informasi lain terkait dengan kondisi Donald Trump dan juga First Lady? Apakah mereka mengalami gejala COVID-19 saat ini? Ya, sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan dari Gedung Putih, dari koresponden kami di Gedung Putih, Donald Trump dalam kondisi yang cukup baik dan masih tampak cukup semangat begitu menurut stafnya maupun menurut wartawan yang sudah melihatnya juga. Dan akhirnya Presiden Trump memutuskan untuk tidak melakukan karantina mandiri di Gedung Putih, tapi di Rumah Sakit Militer Walter Reed yang berada di negara bagian Maryland, tapi ini tak jauh dari Washington DC. Dan ia baru saja sekitar setengah jam yang lalu dibawa ke Walter Reed, jadi mungkin sekarang masih dalam perjalanan atau kalau tidak sudah tiba langsung. Tapi ini tentunya berarti dia tidak bisa berkampanye lagi. Tadinya mau berkampanye di Florida hari ini, padahal Florida ini salah satu negara bagian yang harus dimenangkannya dalam Pilpres nanti, Ihsan. Nova, Trump kan baru saja mengikuti debat dengan Joe Biden. Bagaimana dengan hasil tracing terhadap sejumlah pihak lain seperti tim sukses yang berada di sana? Ya, saat ini sudah dilakukan tracing dan Hope Hicks, penasihat Presiden Trump, yang pertama diungkap positif COVID. Lalu ada beberapa sosok lain, tapi Ivanka dan Jared Kushner tidak positif. Jadi sekarang sedang dilacak dan termasuk juga terhadap kru yang meliputnya. Termasuk wartawan VOA yang berada dalam rombongan yang sama dengan Presiden Trump ketika pulang dari kampanye di salah satu negara bagian Minnesota kalau tidak salah. Lalu dari situlah, setelah itulah Presiden Trump ini menjalani tes COVID dan akhirnya positif COVID. Sedang dilakukan penelusuran siapa yang akhirnya positif dan siapa yang tidak. Pengurus pusat Partai Republik sebagian ada juga tokohnya yang ternyata positif COVID dan tentunya mereka harus karantina mandiri juga, Ihsan. Ya, Nova, terkait dengan agenda kampanye dan juga debat mendatang, apakah ada perubahan ataupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di sana? Untuk debat, kebetulan debat selanjutnya pada pekan depan di Salt Lake City, negara bagian Utah, adalah debat cawapres melibatkan Mike Pence dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, Mike Pence dari Partai Republik. Dan sudah ada konfirmasi bahwa debat yang ini tetap jalan terus dengan format yang seperti dulu juga, dimoderatori dan lain-lain. Nah, yang belum jelas adalah debat selanjutnya di Miami yang dijadwalkan pada 15 Oktober, apakah bisa berlanjut. Karena 15 Oktober ini masih memasuki masa karantina bagi Presiden Trump. Tapi apakah bisa berlangsung remote, bisakah berlangsung virtual begitu. Dan seperti saya sebutkan di laporan tadi, seorang analis mengatakan bahwa tidak ada aturan baku mengenai debat ini. Debat ini diselenggarakan oleh lembaga nirlaba bipartisan yang diberi nama Commission on Presidential Debates. Dan ini memang selalu mengalir sesuai dengan kondisi di lapangan. Miami adalah tuan rumah untuk debat kedua pada 15 Oktober ini, tapi Miami bukan pilihan pertama. Tadinya akan diselenggarakan di Michigan, tapi University of Michigan saat musim panas sekitar Juni, mereka menyatakan tidak sanggup karena isu COVID dan lain-lainnya, meningkatnya kasus COVID di kawasan Michigan dan sekitarnya. Mereka menyatakan tidak sanggup dan akhirnya komisi ini memilih Miami. Jadi memang ini bukan sesuatu yang kaku dan masih bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Ya, Ihsan. Nova, Donald Trump dan juga lawannya Joe Biden ini masuk dalam kategori usia rentan di atas 70. Lalu seperti apa nantinya Ya. terkait dengan kampanye dan juga debat, apakah ada perlakuan khusus kepada kedua calon presiden Amerika Serikat ini? Ya, menariknya meskipun dua-duanya adalah usia 70-an tahun, mereka masing-masing selama ini berbeda pendekatan terhadap kampanye. Presiden Trump masih suka dengan kampanye old school boleh disebut ya,
kampanye besar-besaran, ramai, dipenuhi massa dengan teriakan massa, tidak terlalu mengharuskan orang untuk mengenakan masker dan lain-lain. Kampanye tradisional yang memang menjadi salah satu kelebihannya, ia bisa menyemangati massanya secara langsung, yang datang untuk langsung menyaksikan jagoan mereka. Dan itulah yang tetap dilakukan Presiden Trump bahkan di tengah pandemi saat ini. Joe Biden sedikit berbeda. Ini sudah terlihat sejak konvensi nasional partai, di mana ia sering mengenakan masker di depan umum, dan ia pun mengadakan kampanye sekarang cenderung relatif kecil-kecilan, hanya melibatkan beberapa orang dengan pembatasan sosial, ia tidak berjabat tangan, dan lain-lain. Jadi untuk Joe Biden tampaknya tidak ada perubahan signifikan dalam strategi kampanyenya. Dan ini juga terlihat hari ini, Joe Biden berkampanye di negara bagian Michigan, salah satu swing state atau negara bagian kompetitif yang harus dimenangkannya dalam Pilpres nanti. Ia juga mengadakan kampanye tetap seperti kampanye-kampanye sebelumnya, yakni dengan pembatasan sosial, dengan protokol kesehatan. Tapi yang sangat drastis berubah mungkin adalah untuk Presiden Trump. Karena Presiden Trump terbiasa dengan kehadiran massa, keriuhan massa, ia kini tidak bisa melakukannya lagi. Padahal ia harus mengejar ketertinggalannya dengan Joe Biden di Wisconsin, negara bagian yang tadinya akan dikunjungi dalam beberapa hari lagi. Dan ia juga tidak bisa lagi bertemu langsung para calon pemilih. Untuk debat selanjutnya belum diketahui, tapi pasti penyelenggara akan memikirkan ini juga. Meskipun selama ini pun antara kedua capres mereka tidak berdekatan, tidak berjabat tangan, dan lain-lain. Tapi apakah kondisi Presiden Trump ini akhirnya nanti mengharuskan untuk debat virtual, bahkan untuk yang bersifat town hall seperti debat pada 15 Oktober nanti, ini juga bergantung pada kondisi Presiden Trump. Karena seperti saya sebutkan tadi dalam laporan itu, Boris Johnson sempat harus dilarikan ke rumah sakit dan bahkan ke unit gawat darurat. Kita tidak tahu Presiden Trump bagaimana. Boris Johnson relatif lebih muda, tapi Jair Bolsonaro juga relatif lebih tua dari Boris Johnson. Jadi kita belum tahu bagaimana nantinya, Ihsan. Ya, Nova, untuk di Gedung Putih sendiri apakah nantinya ada aturan khusus untuk orang yang ingin masuk ataupun wartawan yang ingin masuk, apakah ada tes khusus? Lalu bagaimana juga dengan kabar aturan terkait dengan penggunaan masker di Gedung Putih saat ini? Nah, sebetulnya Gedung Putih sudah lumayan sangat ketat ya mengenai COVID ini. Selalu ada pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan bersamaan dengan Presiden. Dan selalu ada tes COVID berkala. Bahkan tidak hanya Gedung Putih, untuk capres juga kebetulan koresponden kami untuk Gedung Putih juga meliput kandidat lawan. Dan mereka ini setiap kali ke kota lain tempat capres ini akan berkampanye, tempat Joe Biden akan berkampanye, mereka harus tes COVID dulu. Kalau tidak salah 72 jam sebelum meliput acara tersebut. Jadi sebetulnya protokol kesehatan di Gedung Putih sendiri sudah sangat ketat, tapi kita ketahui juga Presiden Trump termasuk tidak suka mengenakan masker di luar kecuali bila diperlukan, dan dia suka terlihat wajahnya ketika berhubungan dengan massa pendukungnya. Dan bahkan ia sempat mencemooh Joe Biden saat debat pertama di Cleveland, yang mengatakan Joe Biden ini 100 meter dari orang saja tetap mengenakan masker raksasa, katanya gitu. Jadi memang ada perbedaan pendekatan antara keduanya, tapi sebetulnya Gedung Putih pun saat ini dan dari sudah beberapa bulan itu sangat ketat sekali memberlakukan protokol kesehatan maupun keharusan mengenakan masker, Ihsan. Iya, tidak mengenakan maskernya Donald Trump ini apakah juga diikuti oleh warga Gedung Putih, Nova? Nah, tampaknya juga Gedung Putih agak lax ya, agak lebih longgar dalam hal pengenaan masker ini juga. Meskipun mereka juga menekankan perlunya penggunaan masker, tampaknya setelah beberapa penelitian dan juga bahkan penelitian mengenai dampak ekonomi bahwa pengenaan masker secara nasional bisa menyelamatkan
sekian persen produk domestik bruto Amerika Serikat. Sudah ada pergeseran dari Gedung Putih maupun staf Gedung Putih maupun Presiden Donald Trump sendiri mengenai pengenaan masker. Tapi memang masa pendukung Presiden Trump cenderung mengusung atau sangat mementingkan kebebasan pribadi, sehingga menurut mereka masker ini jangan diwajibkan, tapi kita akan pakai bila kita memang harus demikian. Gitu, Isa. Ya, setelah mengabarkan dirinya positif COVID-19, lalu seperti apa secara umum respon dari warga Amerika Serikat, Nova? Ya, ini rakyat yang sangat terpolarisasi dalam tahun berlangsungnya Pilpres, juga terpolarisasi dalam hal menyikapi diagnosa positif COVID Presiden Trump. Bagi pendukungnya tentunya mereka mengharapkan ia lekas sembuh, dan mereka pun menolak tuduhan selama ini bahwa Trump termasuk kurang tegas atau kurang ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan, ataupun tuduhan dari oposisi bahwa Trump kurang serius menangani pandemi COVID ini. Mereka menolak itu dan mereka berharap agar Trump dan Melania Trump segera sembuh. Tapi juga di sisi kubu Partai Demokrat tentunya ada juga nada-nada miring, dan juga bahkan ada teori konspirasi apakah ini sekedar untuk mencari sensasi dan mencari simpati massa begitu menjelang Pilpres, untuk membenam debat selanjutnya sehingga tidak harus berdebat lagi dan simpati massa mengalir padanya. Ini juga ada reaksi semacam itu. Reaksi terpolarisasi oleh rakyat yang sangat terpolarisasi. Itulah yang terlihat di sini. Mungkin mirip juga dengan Pilpres dan Pilkada di tanah air juga. Orang selalu terpolarisasi. Ditambah lagi dengan media sosial yang membuat orang mungkin kacamata kuda hanya melihat sesama pendukung Trump atau sesama pendukung Biden, sehingga tidak banyak terjadi interaksi antara kedua kubu, Ihsan. Dan ini juga terlihat selama reaksi terhadap diagnosa positif ini, termasuk dalam hal meme yang mungkin dianggap kurang pantas oleh pihak lawan, tapi disebarluaskan lewat media sosial oleh massa yang kurang simpatik terhadap Presiden Trump, Ihsan. Ya, Nova, pertambahan kasus COVID-19 sendiri di Amerika Serikat ini masih dinilai cukup tinggi? Masih tinggi, dan jumlah korban meninggal dunia sudah menembus 207.000 kalau tidak salah. Dan ini memang menjadi PR sendiri, karena satu lagi kekhawatiran adalah bahwa Amerika Serikat segera memasuki musim dingin. Dan kalau musim dingin ini orang mudah terkena flu juga. Lalu kekhawatirannya nanti adalah bahwa bagaimana membedakan orang yang terkena flu dengan yang terkena COVID, karena gejala-gejalanya mirip dan lain-lain. Lalu juga dari segi dampak ekonomi, banyak kegiatan usaha selama ini bisa sedikit terselamatkan karena menggunakan udara terbuka, seperti restoran bisa dibuka di trotoar, di lapangan parkir, dan demikian juga salon bisa nyalon di trotoar lapangan parkir. Ini tidak bisa lagi dilakukan saat musim dingin, terutama di kota-kota yang suhu udaranya menggigil saat musim dingin, seperti Washington DC di sini, Chicago apalagi lebih dingin lagi. Jadi itulah kekhawatiran mengenai COVID memasuki musim dingin, Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis VOA Nova Purwadi melaporkan langsung bagaimana kondisi Donald Trump di sana dan juga bagaimana kondisi Pilpres di Amerika Serikat. Terima kasih, Nova.